Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan
meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya, baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda saya sudah wakafkan
hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senangnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja, gimana?
Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran,
Saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong.
Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk Republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah
Prabowo Gibran. Saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya, baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas.
begitu dong. Ah, Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja, gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja, gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%.
Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas.
Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%.
Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya, baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas.
begitu dong. Ah, Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%.
Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senangnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas.
Begitu dong. Ah, Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Jokowi rupanya kerap memanggil Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara konsolidasi pemenangan nasional di CICC Sentul, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember kemarin. Ia pun mengaku iri dengan cawapresnya Gibran Rakebuming Raka yang kerap kali disapa Mas Gibran. Prabowo pun berkelakar meminta pendukungnya memanggil dirinya dengan sebutan Mas Bowo agar jiwanya senantiasa muda. Pernyataan itu pun langsung disambut gelak tawa dan riuh dari penonton. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah tua di tengah-tengah masyarakat. Sebab ketika terjun langsung ke lapangan, ia bisa menyerap seluruh energi positif dari masyarakat. Prabowo mengaku bahagia ketika banyak masyarakat yang bertemu dirinya, meskipun pipinya banyak dicubit karena fenomena gemoy yang menempel pada dirinya. Dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Suara Prabowo Gibran terus menguat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas pada Senin 11 Desember 2023. Sementara itu, suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menyaingi Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran unggul dibanding paslon 1 dan 3. Mereka mendulang suara tertinggi dengan angka 39,3%. Kemudian elektabilitas paslon Amin juga naik berada di angka 16,7%. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud berada pada urutan ketiga dengan angka 15,3%. Adapun survei ini dilakukan pada rentang waktu 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Survei Litbang Kompas juga secara independen merilis hasil elektabilitas Capres yang dilakukan sebelumnya pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Elektabilitas Ganjar unggul tipis dari Prabowo baik dalam simulasi terbuka, dalam simulasi 10 nama, 5 nama maupun 3 nama. Ganjar Pranowo mendulang suara 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%.
Survei ini melibatkan 1.364 responden dari 38 provinsi dengan margin of error 2,65%. Kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan jika dirinya menang pemilu tak akan ada yang ditinggalkan. Ia berjanji akan merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dia sampaikan pada Minggu 10 Desember di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu Prabowo Gibran berjanji akan suportif dan kooperatif dalam menjalani proses pemilihan umum 2024 ini. Mereka tidak akan meninggalkan pihak yang bahkan tidak berada di barisan Koalisi Indonesia Maju. Prabowo memposisikan dirinya semasa mengabdi jadi perwira TNI. Ia rela mengabdikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkap adanya kesamaan pandangan dengan Jokowi soal hilirisasi yang mendorong produksi komoditas di dalam negeri. Ia memiliki cita-cita dan niat baik untuk melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur sebelum dirinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas.
Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senangnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Hubungan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi tampak begitu akrab. Prabowo mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki panggilan khusus untuk dirinya di luar jam dinas sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan.